awal segala mimpi dimulai. Di sini awal langkah hidup dijalani. Namun sungguh ironi, kerakusan menghantui. Korupsi mulai menggerogoti. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus hadapi bersama. Kita jaga desa. Kita jaga rumah kita bersama. Saya Abraham Silaban. Inilah Sang Penjaga Desa. Selamat datang. Luar biasa, boleh kita berikan apresiasi sekali lagi untuk penyanyi cantik Putri Ayu dengan lagunya Rumah Kita. Dan sebelumnya ada penari dari Sanggar Pusaka Jati Mandalika ya, dengan tarian kontemporernya, keren banget. Dan ada juga monolog dari sahabat kita. Abraham Silaban yang membuat suasana semakin magis. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Tanpa mengulur waktu lebih panjang lagi, mari kita saksikan bersama talk show spesial yang akan dibawakan oleh... Saya punya clue-nya dulu. Apa tuh? Ini adalah seseorang yang lahir di Pematang Siantar. Memiliki pribadi yang dikenal tegas, lugas, berwibawa, sering warawiri untuk menginvestigasi. Tentunya presenter berita sekaligus pimpinan redaksi Nusantara TV. Siapa lagi kalau bukan? Abraham Silaban. Boleh tepuk tangannya dulu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia di tempat ini. Selamat datang, halo apa kabar Banten? Iya. Tadi settingnya begitu ya, saya catwalk. Ternyata lebih sulit untuk catwalk dibanding kemudian kita harus turun ke lapangan, liputan investigasi, hujan-hujanan, panas-panasan. Kalau tadi misalnya gaya jalan saya seperti lagi ngintai kasus, harap maklum ya. Kenapa? Refleks profesi. Udah kebiasaan kerjaannya. Tapi saya nggak akan mau dalam suasana batin seperti itu sendiri. Karena apa? Karena kita akan challenge. Setiap narasumber yang hadir malam hari ini, kita akan minta untuk juga melakukan catwalk. Alias jalan di atas panggung. Setuju? Sepakat? Yang sepakat berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu. Oke, baik. Kita akan panggilkan sosok yang satu ini adalah anak desa dengan CV yang lengkap. Pernah jadi tukang bangunan, kurir dokumen, hingga pernah jadi sales. Bahkan mencoba peruntungan di dunia atlet. Sebelum akhirnya menjadi seorang politisi. Cuman satu yang kurang, belum pernah jadi presenter televisi. Kalau jadi presenter televisi ya kita tergantikan di sini. Langsung saja kita panggilkan Gubernur Banten, Andra Soni. Ini tuan rumah acara di sini, betul ya Pak Gubernur ya? Jadi dari sini kita tahu CV-nya nambah, model dadakan. Gimana rasanya menikmati panggung catwalk tadi? Itu yang saya rasakan. Iya. Tapi terima kasih sekali lagi sudah mau untuk berjalan di panggung ini. Silakan duduk Pak Gubernur. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Andra Soni. Narasumber berikutnya, kalau yang satu ini mau dibilang apa ya? Gak usah panjang lebar lah kita bicara soal beliau. Karena kalau kata Deddy Mulyadi senyumnya bisa mengantarkannya menjadi Gubernur Maluku Utara. Dia adalah Sri Kandi Maluku Kieraha. Siapakah dia? Langsung saja kita nikmati senyumnya. Shirley Conda. Ibu udah pernah pengalaman? Enggak. Oke, kurang. Gimana kalau kita coba sekali lagi mau? Mau ya? Bu, tapi saya dampingi berdua boleh Bu ya? Berdua. Oke, kita akan ulang sekali lagi, kita akan jalan bersama dengan Gubernur Maluku Utara. Inilah panggung catwalk-nya, mari Bu. Terima kasih Bu Gubernur, sekali lagi. Bu, Mana? makasih udah datang ya, jauh-jauh dari Maluku Utara ya Bu ya. Sama. Oke, silakan duduk Ibu. Mana? Oke.
ada tempat duduknya. Nah, berikutnya, siang jadi dosen, malam jadi komentator, pernah mencoba peruntungan jadi atlet bulu tangkis, tapi sayangnya gagal. Positifnya kini masih latihan tiap malam, nunggu panggilan. Jadi ketika tadi malam saya telepon, beliau dikiranya dari Platnas Cipayung. Tapi ternyata dari Abraham Live in Banten. Dan beliau adalah sahabat saya, berkenan hadir di panggung acara ini. Siapa lagi kalau bukan? Adi Praitno, dadakan aja. Foto model dadakan be, lebih mudah. Lebih mudah ya. Bulu tangkis agak susah Pak. Postur tidak menunjang. Tapi sekali lagi terima kasih Bung Adi, silakan duduk Bung Adi. Gimana be? Tepuk tangan untuk Bung Adi Praitno. Nah, kalau yang satu ini lama berkecimpung di KPK. Bayangin, tiap hari kerja nyari orang korupsi. Bahkan kalau ada perumpamaan atau kalau ada, kita tahu ada gium, sampai ke Gunung Himalaya pun kamu saya kejar. Nah ini harus ditakuti, karena apa? Karena memang dia juga suka hiking nih. Nah siapa beliau? Dia adalah Siswanto. Pak Siswanto Kajati, Banten. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Pertama kali saya namanya catwalk itu. Baru Ya, pertama akan ya, Pak? deg dikit, gemetar dikit. Lebih enak mana Pak? Bersidang atau catwalk di sini Pak? Kalau bersidang dari menjadi jaksa udah bersidang, tapi kalau ini pengalaman pertama dan itu pasti akan berkesan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk Pak Siswanto. Pak Kajati Banten. Dan inilah perbincangan menarik pada malam hari ini. Sebelum kita akan mulai perbincangan kita akan simak yang satu ini. Inilah sang penjaga desa. Kita saksikan. Seorang pegawai perangkat desa, Kades dan bendaharanya korupsi dana desa dana desa 1,6 miliar rupiah. 168 miliar rupiah. Kasus korupsi dana desa terus menghujam keuangan negara. Mulai dari markup anggaran, program fiktif, pemotongan dana bantuan, pembelian barang tidak sesuai spesifikasi, hingga diselewengkan untuk judi online. Mirisnya, korupsi bahkan dilakukan dengan kian sistemik. Ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan bahwa jumlah kasus korupsi dana desa sejak 2015 hingga 2024 mencapai 851 kasus. Sebanyak 973 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan lebih dari setengahnya adalah kepala desa. Korupsi tumbuh dalam kegelapan dan kerahasiaan. Ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan penyelewengan pengelolaan dana desa, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program Jaksa Garda Desa. Ini memudahkan bagi para kepala desa untuk melaporkan adanya penyimpangan, dan laporan ini langsung diterima oleh Kejaksaan Agung. Pelaksanaan program Jaksa Garda Desa sendiri sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Program Jaksa Garda Desa juga mendorong ketahanan pangan nasional di sejumlah proyek di bidang pertanian. Dengan memanfaatkan tanah desa menjadi lahan pertanian, para petani kini menuai hasil. Memanfaatkan lahan tidur hasil sitaan di Tangerang, Banten, seluas 7.000 meter persegi, para petani mampu menghasilkan 5,6 ton bawang merah kering siap jual. Hasil panen ini akan langsung didistribusikan ke pasaran, bekerja sama dengan pasar komoditi nasional. Meski penyidikan dan proses hukum tindak korupsi terus dilakukan, namun kasus korupsi baru masih kerap bermunculan. Lantas, mampukah Jaksa Garda Desa menjadi solusi memberantas kasus korupsi di tanah air? Ya, itu dia. Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan para narasumber. Ada Bung Adi, Bu Sherly, Pak Siswanto, dan juga Pak Andra Soni. Terlebih dahulu saya akan ke Bung Adi Praitno. Bung Adi, kita duduk di sini bersiaran dari Banten. Kita tidak mungkin pernah membayangkan bahwa Banten bertransformasi hingga saat ini. Kita pernah mengetahui bahwa Banten ini syarat dengan dinasti, tentu ya. Dinasti politik, angka korupsi, dan lain sebagainya. Amatan Anda? Ya, saya kira begini Mas Abraham. Pertama, soal jaga desa, menurut saya ini adalah satu inovasi di tengah transparansi informasi yang saya kira sudah dituntut oleh begitu banyak publik. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat layak diapresiasi karena memang dalam banyak hal publik itu kan harus tahu persis bagaimana penggunaan dana-dana desa yang
saya kira memang dalam banyak hal terkonfirmasi, dalam praktiknya itu kan diselewengkan. Nah yang kedua, secara prinsip kita tahu bahwa di pemerintahan yang baru ini, ada keinginan supaya ekosistem dan pertumbuhan ekonomi di desa itu berdenyut. Sehingga begitu banyak program-program strategis pemerintah, down to earth, dia nyentuh betul apa yang terjadi di desa. Kalau dulu ada dana desa, tapi belakangan ini misalnya ada koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga soal-soal semadabangan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Ketika begitu banyak anggaran-anggaran negara dikelola oleh desa, di pemerintah-pemerintah daerah, maka yang paling penting harus dipastikan bahwa semua proses ini berjalan dengan transparan, tidak ada penyelewengan, dan yang paling penting, ekosistem dan pertumbuhan ekonomi di desa itu ya sesuai dengan harapan dan tidak disalahgunakan. Dari pandangan Anda, di mana paling sering terjadi celah untuk melakukan penyelewengan ataupun korupsi? Ya banyak sih sebenarnya, terutama untuk dana-dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun latihan-latihan yang seringkali di situ ada markup lah. Kalau sarpras terkait dengan pembangunan infrastruktur, speknya dikurangin, ketebalannya dikurangin, panjang kali lebarnya juga dikurangin. Itu hal-hal yang sering kita dengarkan. Saya pertama kali datang ke Banten di awal-awal tahun 2000-an Pak Androsoni, dan memang saat itu Banten sudah masuk dalam zona merah yang disebut dengan darurat korupsi. Tapi alhamdulillahnya beberapa tahun belakangan ini, karena ini terkait dengan transparansi, terkait dengan bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah, terutama gubernur dan kepala daerah yang lain, dengan para penegak-penegak hukum, saya kira Banten sudah tak lagi zona merah, Mas Abe. Saya bergeser ke Pak Andrasoni ya. Kita berdiskusi di sini di hadapan hampir seluruh perangkat desa di Provinsi Banten ya, Pak Andra ya, Pak Gubernur ya. Dan Anda adalah sosok pemimpin yang berangkat dari anak desa, betul Pak? Betul, betul. Pak, ceritakan kepada kami Pak, bagaimana latar belakang Anda sebagai seorang yang datang dari anak desa, memimpin Provinsi Banten hari ini. Saya nggak tahu entah kebetulan ataupun tidak, saya nggak yakin bahwa ada itu semudah membalikkan tangan bahwa mentransformasi Banten dari sesuatu yang kita kental dengan angka korupsi di masa lalu, dinasti dan sebagainya, malah kini nol angka korupsi. Ya, orang tua saya memang orang desa, ada Datu Desa Pincuran Gadang namanya. Ya, di daerah Sumatera, dan orang tua saya bertani, jadi berbasis atau berlatar belakang anak petani, dan tentunya itu ada di desa. Maka itu menjadi saat saya menjadi gubernur, sebelum menjadi gubernur, inspirasi saya adalah bicara tentang desa. Satu, saya juga melihat cita Pak Prabowo, salah satu adalah membangun dari desa, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Maka Provinsi Banten memang 80% lebih adalah desa. Walaupun berbatasan langsung dengan Jakarta, tapi kami 80% lebih adalah desa. Maka saat alhamdulillah terpilih menjadi gubernur, pertama yang saya lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan peran desa dalam rangka pembangunan di Provinsi Banten. Maka kalau saya berbicara tentang desa, maka hal pertama yang terlihat adalah kondisi jalan. Kondisi jalan di hampir semua desa di Nusantara ini, permasalahannya adalah kondisi jalan yang tidak tertangani dengan baik karena itu merupakan kewenangan desa. Sedangkan desa punya keterbatasan untuk membangun jalan-jalan desa. Maka program pertama yang kami jalankan adalah bangun jalan desa sejahtera. Penting itu kami lakukan karena mengandalkan dana desa untuk membangun jalan, saya yakin hal-hal lain akan tertinggal. Dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir, beberapa waktu terakhir, program Jaksa Garda Desa berjalan dan Banten dijadikan salah satu pilot project, dan alhamdulillah saya mendengar informasi bahwa 450 kasus yang sedang berjalan terkait dengan desa, terkait dengan korupsi dana desa, alhamdulillah satu pun tidak ada di Banten. Itu yang saya rasakan. Luar biasa. Bagaimana Bapak memastikan bahwa perangkat-perangkat desa Pak, ini berjalan dengan aturan yang ada Pak? Sebelum tentu kita bicara soal penegak hukum akan masuk ke sana. Tapi Bapak tentu saja punya gaya kepemimpinan, punya sistem yang dibangun di Provinsi Banten untuk memastikan bahwa semua anggaran itu tersusun rapi tanpa ada yang dicuri. Selama ini kepala desa itu selalu didekati dalam rangka elektoral. Oke. Selesai elektoral maka kepala desa orang lupa. Nah kemudian kepala desa perlu bantuan karena keterbatasan kemampuan terkait dengan
membuat pertanggungjawaban, membuat perencanaan dan sebagainya terkait dengan dana desa. Selain dana desa yang ada dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten saat ini juga membantu bantuan keuangan desa sebesar 100 juta per desa setiap tahun. Dan insya Allah ini akan terus berkembang. Maka saat program ini ada, ya kami sangat antusias. Pertama, kebermanfaatan dari dana ini akan lebih maksimal bila mana tepat sasaran, bila mana dijaga, jangan sampai terjadi penyelewengan. Dan yang terjadi hari ini adalah semangat kepala desa. Semangat kepala desa bahwa mereka saat mereka ragu-ragu mereka nanya, ini boleh tidak, terus bagaimana dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya melihat dalam beberapa interaksi dengan kepala desa, percaya diri, bahkan desa kami sudah ada yang bisa ekspor produk, bisa ekspor ikan koi, kemudian juga ada yang mengembangkan produk tertentu, ada yang sudah bisa punya pabrik gula aren dan sebagainya. Artinya kebermanfaatan dari dana desa ini akan bisa lebih maksimal saat dijaga, dipandu dan dikawal. Pak Siswanto, saya melihat bahwa upaya jaga desa ini, Jaksa Garda Desa paralel dengan Jaksa Mandiri Pangan ini berjalan bersamaan. Dan pilot projectnya ada di Provinsi Banten, betul ya? Betul, Pak. Kenapa Banten? Karena Banten selama ini adalah konsentrasi sebagaimana Mas Adi sampaikan, sebagai ujung tombak perekonomian, maka kita harus bersama-sama menjaga desa itu sendiri. Di Banten itu ada sekitar 1.238 desa. Nah, yang tersebar di 4 kabupaten. Nah, itu semualah kewajiban kami untuk memastikan menjaga desa itu tidak ada permasalahan sehingga perekonomian berjalan di desa itu, termasuk juga membantu bagaimana mandiri pangan di desa itu. Ya, dan dari sana kemudian kita mengetahui bahwa Jaksa Mandiri Pangan yang saya dengar, bahkan saya lihat dengan mata kepala sendiri, Jaksa ikut memonitoring tanam bawang, betul ya? Betul. Nah, ini ada tren belakangan Pak, penegak hukum ikut tanam-tanam ini, Bung Adi. Saya nggak tahu apakah itu memang ahlinya dan lain sebagainya gitu. Kalau TNI tanam padi, Polri tanam jagung, lah apa urusan kemudian Jaksa tanam bawang Pak? Ya sebenarnya kita ini awalnya kan memang kita tidak ada pengalaman tentang itu. Tapi kemudian melihat kita diskusi dengan Pak Bupati kan melihat ada potensi, ada lahan yang selama ini tidak maksimal dioperasikan gitu. Akhirnya kita mencoba untuk mencari yang bisa untuk bekerjasama. Dalam hal ini kemudian kita menemukanlah ada Universitas Telkom misalkan kan, untuk kita diskusi bagaimana sebenarnya tanah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan yang maksimal untuk apa. Nah, kemudian dilakukan penelitian oleh mereka. Kemudian dari hasil penelitian itu diputus mendapat sebuah kesimpulan, ternyata kenapa tidak maksimal itu ditanami sesuatu yang tidak tepat, kurang lebih begitu. Sehingga merekomendasikan untuk ditanamin sesuatu yang tepat. Dalam hal ini yang kemarin kita lakukan adalah bawang. Dan alhamdulillah sebagaimana ditayangkan tadi, kita berhasil hasilnya dengan baik dan sudah panen dan dinikmati oleh petani. Menghadapi kritik bahwa disebutkan tidak semestinya masuk ke bagian yang bukan tempatnya, bukan ranahnya begitu Pak. Bagaimana menjawabnya? Kita hanya mendorong saja, memfasilitasi dan semua bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Jadi kita tidak masuk ke ranah lebih dalam ke pertaniannya karena memang kita tidak mampu. Makanya kita kolaborasi dengan para ahlinya. Boleh tepuk tangan dulu ke Pak Siswanto ya. Saya nanti ke Bapak lagi, tapi saya ke Bu Sherly terlebih dahulu. Bu Sherly Cuanda. Bu Gubernur, terima kasih ya sudah hadir ke sini sekali lagi. Bu Gubernur, kita sudah mengunjungi Ternate dan kami bertemu dengan Bu Gubernur di sana juga. Dan kita melihat bahwa jaga desa juga hadir di sana, betul ya Bu ya? Iya. Ibu merasa bahwa itu yang diperlukan atau sesungguhnya itu adalah hal yang dianggap tentu saja harus butuh penyesuaian Bu? Karena pada prakteknya kan memang upaya itu harus dilakukan untuk mengantisipasi angka korupsi terjadi di wilayah Maluku Utara. Ya, saya mengapresiasi Maluku Utara menjadi provinsi kelima untuk implementasi aplikasi Jaga Desa. Dan seperti yang tadi Mas Adi katakan terkait Banten, Maluku Utara juga punya catatan merah terkait dengan korupsi. Dan harapannya kita menuju ke zona hijau juga dengan adanya aplikasi Jaga Desa, bahwa di desa itu sudah ada sistem
Siskeudes dan SID, tetapi itu kan pencatatan keuangan dan administrasi kependudukan. Dengan adanya aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan dan konsultasi sehingga pencegahan. Saya pun ketika dilantik menjadi kepala daerah tanpa ada pengalaman pemerintahan dan birokrasi, sama halnya juga mungkin dengan para kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desanya tanpa mungkin juga ada pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Hal terbaik untuk memastikan bisa bertugas dengan baik adalah dengan sering berkonsultasi dengan aparat hukum, dalam hal ini kejaksaan, berkonsultasi mana yang salah, mana yang benar. Dengan ada aplikasinya Jaga Desa ini ada fitur konsultasi, menurut saya itu hal yang baik. Untuk para kepala desa bisa memastikan mereka tidak salah langkah. Dan saya juga diinfokan bahwa aplikasi ini bisa mengakses data pemanfaatan anggaran sehingga bisa dilakukan pengawasan jika ada hal yang salah. Intinya adalah pencegahan. Karena korupsi itu kan terjadi, biasanya korupsi itu akan berkembang ketika ada di ruang gelap. Harapannya dengan aplikasi Jaga Desa ini menjadi cahaya di tengah kegelapan, sehingga ketika seperti kita dalam ruangan terang seperti ini kan orang mau berbuat pun mikir ketika itu terang. Ketika sudah diawasi nama jaksa, saya rasa nggak ada kepala desa mau coba-coba ya, logikanya begitu. Kalau masih ada yang mau nyoba kan namanya nekat ya. Ya, luar biasa itu, jangan sampai nekat ya. Karena kalau di sini tadi ada Pak Gajati yang suka hiking, dia akan kejar siapapun sampai ke Himalaya yang kasus korupsi, betul ya Pak Gajati? Kalau di sebelah kiri saya adalah mermaid alias Putri Duyung yang suka menyelam dan pasti bisa menyelam data-data siapapun yang menyalahgunakan anggarannya, betul ya Bu ya? Ya, dan sekarang kan digitalisasi ya, udah transparan. Mungkin ke depan jika aplikasinya sudah sangat stabil, bisa dibuka ke publik sehingga masyarakat desa bisa mengawasi secara langsung. Karena kan anggaran desa itu untuk masyarakat desa, manfaatnya. Tujuan semua APBDes, APBD, APBN adalah setiap rupiahnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, kabupaten, kota, desa. Jadi ya mereka penerima manfaat sebagai user, mereka pasti akan mengawasi haknya mereka dengan cara paling baik menurut saya. Ibu tidak merasa terintimidasi Bu? Ketika disebutkan bahwa program ini jemput bola, kita kan lihat bahwa jaksa hadir langsung di provinsi-provinsi, kemudian langsung membangun semacam kerjasama ya, semacam MOU ya dengan kami sebagai pemerintah daerah merasa sangat terbantu ya jika kejaksaan datang mengawasi, kami merasa sangat terbantu. Oke. Bung Adi, bagaimana Anda melihat fenomena ini ketika jaksa jemput bola memastikan bahwa monitor keuangan desa tetap berjalan di sana, tapi di sisi lain ya kita tahulah bahwa negak hukum kita semua nggak seluruhnya juga suci Pak. Kita juga tahu bahwa di sana juga syarat dengan abuse of power. Mas Abe, kalau kita membaca hasil-hasil survei yang mutakhir, salah satu lembaga penegak hukum yang saya kira mendapatkan respon yang relatif positif adalah kejaksaan. Itu tidak bisa dibantah. Ini tentu tidak terlepas karena begitu banyak kasus-kasus yang bisa diekspos dan diungkap secara signifikan dan angkanya mencapai ratusan triliun. Jadi wajar kalau ditanya kepada publik dan masyarakat secara umum, kira-kira lembaga apa yang relatif layak untuk diapresiasi, harus diakui per hari ini kejaksaan itu sudah mencapai 70%. Satu modal yang sebenarnya dipercaya oleh publik terkait dengan tindak tanduk terindikasi korupsi, nyerong-nyerong, abuse of power, itu dalam banyak hal memang kawan-kawan kejaksaan itu mendapatkan portofolio yang relatif cukup kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita tahu bahwa penegak hukum kita itu adalah ujung tombak dari segala-galanya. Kalau kawan-kawan penegak hukum seperti kejaksaan juga melakukan tindakan-tindakan yang abuse, suka melakukan hal-hal yang justru melanggar hukum, ini adalah bagaimana menjadi titik nadir dan jangan salahkan rakyat kalau kemudian muncul ketidakpercayaan yang akan bergelombang. Bagi saya peristiwa Agustus ketika begitu banyak protes dan resistensi, ini bukan hanya kepada DPR, bukan hanya kepada elit, tapi pesan politiknya adalah kepada semua pihak, para pejabat publik, termasuk juga penegak hukum. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang justru itu melukai perasaan publik. Kan sudah sering kita melakukan. Bagaimana kita melihat secara terbuka, misalnya ada oknum-oknum tertentu yang jual beli perkara, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas dia adalah penegak hukum, melanggar hukum dan seterusnya.
Saya khawatir di tahun 2026 dan di 2027 ini akan menjadi musim semi kelompok-kelompok masyarakat yang cukup kritis. Per hari ini tidak ada satupun peristiwa politik yang tidak mendapatkan resistensi dan perlawanan dari rakyat. Urusan tunjangan, urusan flexing, urusan wuk-wuk, tot-tot dan segala macamnya. Itu ingat, bagi saya ini adalah pesan secara politik. Siapapun dia kalau menjadi pejabat publik termasuk penegak hukum, jangan pernah sekalipun melakukan tindakan-tindakan yang dia sedikit saja melanggar aturan. Kalau itu yang terjadi, ini adalah fase awal bagaimana runtuhnya supremasi soal penegakan hukum kita memang pada di titik nadir. Makanya saya cukup mengapresiasi dalam konteks ini, karena AB ini ada sesuatu yang berubah. Di zaman Orde Baru mungkin tidak perlu turun ke desa-desa, karena memang sentralisasi kekuasaan. Bagaimana segala sesuatu yang terjadi di daerah memang diasup dari pusat. Tapi pasca reformasi, ketika ada otonomi daerah, ketika desa-desa juga mendapatkan alokasi dana yang cukup besar, di situ muncul kegelagapan. Ada yang niat nyerong-nyerong, ada juga ketidakpahaman bagaimana mengelola dana desa. Sekecil apapun tindakan itu menyalahi aturan, maka sepanjang itu juga di negara ini, per hari ini, itu pasti bisa diungkap dengan mudah. Ya, saya yakin juga begitu. Dan saya yakin juga sebetulnya kepala desa di sini tidak akan mau berniat untuk menyalahgunakan wewenangnya, apalagi untuk mencuri anggaran lain sebagainya. Karena kita berbincang di depan seluruh kepala desa ya Pak ya, di Provinsi Banten. Tapi lepas dari itu Pak, begini, saya ke Bu Sherly dulu. Bu Sherly begini, ada fenomena di mana kalau bicara kepala desa ya, kepala desa pun itu di daerahnya itu dianggap raja Bu. Bahkan, betul ya Bu Adi ya, bahkan mereka juga kerap kali flexing di media sosial dan sebagainya. Kita sudah lihat bagaimana kemewahan itu dietalasekan di platform pribadinya mereka. Nah, saya mau tahu dari Bu Sherly, amatan Anda tentang itu. Karena Anda dilihat sebagai sosok Sri Kandi dari Maluku Utara yang punya profil yang relatif, ya oke, sangat oke Bu. Tapi sangat jarang kita melihat bahwa flexing itu dilakukan oleh Bu Sherly. Tapi prakteknya justru entah itu kepala daerah, kepala desa, ada saja peristiwa itu terjadi Bu. Kalau di Maluku Utara, kepala desa tidak dianggap sebagai raja. Di Maluku Utara, kepala desa diberikan tugas untuk melayani masyarakatnya. Jadi ketika setiap masyarakatnya mulai dari melahirkan, sakit, meninggal, sekolah, kuliah, permasalahannya mereka semua ke kepala desa, kemudian kepala desa menyambungkannya ke kabupaten atau ke provinsi. Jadi kepala desa kalau di Maluku Utara lebih melayani sih daripada raja dan tidak flexing yang saya lihat. Saya jujur tidak pernah mengfollow akun sosmed kepala desa, jadi saya tidak melihat kepala desa yang flexing. Tetapi ya saya rasa dengan yang terjadi di kemarin Agustus, sekarang kayaknya nggak ada lagi pejabat kepala desa, kepala daerah siapapun yang flexing sepertinya. Ya, luar biasa, itu jadi pelajaran ya Pak. Dan itu dipastikan juga bahwa di Banten nggak ada kepala desa yang flexing, apapun yang terjadi adalah pelayanan untuk masyarakat. Pak Adra. Ya, sebenarnya akhir-akhir ini muncul semangat kolektif. Muncul semangat kolektif dari perangkat desa, dari kepala desa, dan dari pemerintah daerah, baik kabupaten dan kota. Ditambah lagi dari dukungan-dukungan dari penegak hukum, salah satunya jaksa. Bagaimana kita bekerja bersama-sama dalam rangka bagaimana membangun desa menuju Indonesia maju. Dan itu kita rasakan betul. Nah, salah satunya adalah saat saya ikut dalam proses menanam bawang. Dan saya ditinggal waktu panennya. Ya, jadi waktu nanam saya ikut, waktu panen sayanya kebetulan kegiatan lain. Dan saya kaget gitu loh. Dan saya kaget di Kabupaten Tangerang bisa tanam bawang. Bisa tanam bawang dan di tanah kurang dari 1 hektar bisa menghasilkan 5,6 ton kalau saya tidak salah untuk proses bawang. Nah, hal-hal sebenarnya seperti ini juga betul. Apakah ini menjadi tugas seorang jaksa? Tapi justru masukan, informasi dan kemudian koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan teman-teman kejaksaan akhirnya bisa menemukan orang yang ahli untuk menentukan tanah tersebut cocoknya apa. Dan kemudian juga dibantu juga terkait dengan pemasaran off-takernya. Karena Banten ini salah satu pasar tapi petani Banten atau orang Banten belum menjadi supplier. Di Provinsi Banten kurang lebih dari 300 ton per hari komoditas pertanian diperdagangkan di pasar-pasar induk, tapi hasil dari Bantennya sendiri hanya 3%. Nah,
Semangat kolektif inilah yang muncul, yang saya perhatikan, ditambah lagi dengan adanya MBG. Ada sebuah semangat gimana MBG itu nanti dari hasil produk-produk yang ditanam oleh teman-teman desa, memanfaatkan pekarangan mereka atau lahan-lahan desa yang ada. Nah kalau di Tangerang kan lahannya sudah tidak terlalu besar. Tapi tadi salah satu contohnya, 700 meter bisa tanam bawang, hasilnya dalam waktu beberapa bulan, nggak nyampe sekitar 3 bulan kurang, itu hasilnya 5, sekian. Dan saya jadi saksi waktu nanamnya. Ya, dan kemudian saya dapat fotonya waktu panennya, dan itu luar biasa. Maka semangat kolektif ini, semangat kebersamaan ini dari teman-teman kepala desa dan perangkat desa, ya, dan kemudian sudah diarahkan oleh teman-teman penegak hukum, otomatis gubernur, bupati, gubernur dan bupati tentunya merasa sangat terbantu, dan nanti alat ukurnya adalah nilai tukar petani. Nilai tukar petaninya juga pasti naik, dan swasembada pangannya betul-betul terjadi di Provinsi Banten. Terima kasih. Sekali lagi, Pak Andra Soni nggak diundang waktu kemarin panen bawang. Diundang, sayanya nggak hadir. Oh, diundang nggak hadir. Ada kegiatan lain. Berarti settingannya memang begitu, Pak. Kami hadir di sana, Bapak ikut tanamnya, kami yang panennya. Siap. Karena Bapak tinggal nikmati aja. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gubernur. Pak Siswanto, saya langsung to the point ya. Ini disalahgunakan nggak sih nanti, Pak? Monitoring ya monitoring, Pak. Tapi kalau misalnya kita udah lihat pejabat berseragam kayak gini, Pak, ngeri-ngeri sedap juga kita, Pak. Untuk kemudian bagaimana anggaran itu digunakan, Pak. Kalau itu Mas Abraham, itu aturan kita sebenarnya sudah tegas. Instruksi Pak Jaksa Agung sudah sangat tegas. Siapapun yang mencoba menggunakan kekuasaannya, kewenangannya dalam kepentingan pribadi terkait dana desa, hukumannya sangat tegas. Dikenakan PP 94 2021. Kalau itu kemudian memenuhi unsur pidana, Pak Jaksa Agung sangat komitmen akan mempidanakan anggota. Dan saya yakin untuk di Banten, dan di sini juga ada semua Kasitel yang membidangi itu. Dan juga di dalam aplikasi Jaga Desa juga ada pelaporan. Artinya bisa membypass ya, Pak ya. Jadi tanpa melalui Kajari, Kajati, apabila ada oknum jaksa yang melakukan penyelewengan jabatannya, langsung kita monitor. Bisa langsung dilaporkan. Kajati, Pak Jamintel juga bisa langsung memonitor adanya penyelewengan itu. Sehingga tunggu Pak, catat ya Bapak Ibu ya yang menyaksikan ya, Pak Kepala Desa ya. Boleh tepuk tangan dulu Pak. Dan kita harus mengingat ini sebagai suatu komitmen yang kita harus pegang bersama. Ya, dan jangan ragu untuk melaporkan kalau ada aparat kejaksaan kemudian mencoba untuk membuat penyelewengan yang tidak benar, intinya mempengaruhi bapak-bapak sekalian yang sudah bekerja dengan benar, laporkan saja melalui aplikasi itu atau melalui WA Group yang dibentuk oleh Kasintel. Luar biasa. Iya. Dan penindakannya akan seperti apa, Pak? Penindakannya jelas. Kalau itu pelanggaran disiplin, ada PP 94 2021 yang hukumnya sampai pemecatan. Kalau itu memenuhi unsur pidana, maka jelas kita pidanakan. Oke. Wah, itu luar biasa, Pak. Tapi kita tahu, Pak, bahwa pidana itu mesti dilakukan bagi siapapun yang melakukan penyelewengan jabatannya. Tapi kaitannya dengan aparatur desa, Pak. Ada tidak, Pak, upaya pendekatan yang dilakukan agar asas atau prinsip ultimum remedium itu dijunjung tinggi? Upaya pemindahan adalah upaya terakhir dalam proses hukum. Karena pada akhirnya kita lihat hari-hari ini, ya jangan kan kepala desa ya, dalam konteks kepala daerah pun takut-takut menggunakan anggarannya Pak, takut penyelewengan lain sebagainya, takut memperkaya orang lain sebagainya sehingga pada akhirnya bisa ditersangkakan. Ya kejaksaan salah satunya kita sudah lihat ada kasus yang terjadi di sana begitu Pak. Bagaimana Anda melihat? Begini Pak, terkait dengan hal tersebut, kita di dalam instruksi Jaksa Agung nomor 5 2023 itu sebenarnya sangat jelas bahwa kita dalam pelaksanaannya itu pertama didahului sosialisasi. Kemudian dalam pelaksanaannya kemudian ada konsultasi dan kolaborasi. Sehingga dari mulai sosialisasi itu sudah kita jelaskan segala suatu peraturannya yang berlaku yang terkait dengan keuangan dana desa, mulai dari undang-undang sampai peraturan-aturan turunannya. Juga kemudian dalam pelaksanaannya kita selalu tempat konsultasi, kita menyiapkan diri sebagai tempat konsultasi. Dan juga dalam pelaksanaan ada kolaborasi dalam hal ini adalah dengan pemerintah daerah provinsi, dengan inspektoratnya maupun BPMD-nya. Sehingga segala permasalahan itu dapat diminimalisir. Dan bagaimana kita dalam menyelesaikan permasalahan apabila ada penyimpangan,
yang terkait pidana itu harus dibuktikan ada dua hal, dan itu juga ada di dalam instruksi Pak Jaksa Agung. Pertama adalah unsur-unsurnya terpenuhi, yang kedua mens reanya harus jelas. Jadi tidak ada yang namanya hanya kesalahan administratif kemudian menjadi pidana, itu tidak ada konsepnya. Pidana itu harus jelas mens reanya. Mens reanya di mana? Jika mungkin mengambil sesuatu itu untuk kepentingan pribadinya. Seperti tadi disampaikan, mungkin untuk kepentingan judol dan lain sebagainya. Kan Pak Adi sampaikan tadi kan. Nah itulah mens reanya baru terpenuhi. Tapi kalau tidak ada untuk kepentingan pribadinya, khususnya di Banten ini belum pernah ada, saya jamin itu tidak akan masuk ke ranah pidana, tapi lebih pada ranah administratif. Hukum itu kan ada beberapa, ada administrasi, ada perdata, dan ada pidana. Maka pidana ini adalah menjadi upaya terakhir apabila memang itu tidak masuk dalam ranah administrasi maupun ranah keperdataan. Oke, luar biasa. Kami juga mendengar sebetulnya ada upaya restoratif justice yang dilakukan di Kejari Purwakarta. Betul ya? Kami dengar di tengah-tengah kami, turut hadir bersama dengan kita Ibu Kajari Purwakarta. Ya, boleh tepuk tangan kepada Ibu Kajari. Mohon diberikan hand mic untuk kita bisa bicara dengannya. Nah, Bu Kajari, bicara kepada kami Bu. Bagaimana upaya restoratif yang sudah dilakukan di sana sehingga pada akhirnya penyelesaian perkara ini tidak berujung di penjara. Izin Pak Jamintel, juga Bapak-Bapak Kepala Desa seluruhnya yang ada di ruangan ini. Semangat Pak! Terima kasih. Nah untuk Kabupaten Purwakarta sebenarnya kita harus memilah ya Pak, bukan restoratif justice, tetapi pemulihan keuangan. Di mana para kepala desa pada umumnya tuh sebenarnya tidak terlalu pintar mengelola keuangan, tidak tahu ilmu keuangan, dia hanya jadi kepala desa dengan berbagai latar belakang. Karena itu sering sekali ketika mereka menggunakan dana desa, mereka tidak melakukan pengelolaan pengadministrasian secara baik. Nah inilah yang kemudian menjadi satu hal yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dilaporkan kepada kejaksaan. Laporan-laporan pengaduan itu di tahun 2024 terhadap 183 desa di Kabupaten Purwakarta. Bapak bisa bayangkan 183 desa dilaporkan semuanya. Apa yang kemudian kami lakukan? Selain kemudian kami melakukan pool bucket atau pengumpulan bahan keterangan, kami mengunjungi desa, kemudian kami bertanya kepada desa apa yang terjadi, ternyata semuanya kebanyakan maladministrasi, di mana para kepala desa menggunakan keuangan tidak dengan bukti-bukti administrasi yang baik. Karena itu dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Karena itulah kemudian kami bersama-sama melakukan banyak hal, selain kemudian melakukan penyuluhan hukum dengan Jaksa Garda Desa, Jaksa Kawal Desa, meyakinkan seluruh kepala desa bahwa kejaksaan itu punya jaksa yang berintegritas, tidak akan mengganggu para kepala desa dalam pengelolaan keuangan. Maka kemudian kami berhasil melakukan pengembalian keuangan sekitar 980 juta sekian yang dikembalikan oleh para kepala desa secara sukarela karena mereka menyadari kesalahannya di dalam administrasi. Selanjutnya kemudian masuk ke kas Pemda, Pemda kemudian mengembalikannya kepada desa dan mulailah kepala desa dengan satu era baru melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik. Mungkin demikian Pak. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Kajari Purwakarta yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan bicara soal testimoni, tadi sudah disinggung bawang ya Pak ya? Ya, salah satunya bawang. Orkestrator panen bawangnya juga hadir di sini Pak sebetulnya. Gitu. Tapi kita coba dengarkan ya, apa testimoni Pak Bupati ya, Pak Bupati Tangerang, Pak Maisal. Pak Maisal. Kita ada rekamannya mengenai program Jaga Desa, aplikasi Jaga Desa yang sudah berjalan tentu di wilayah di mana beliau memimpin Tangerang. Kita dengarkan bersama. Nah, aplikasi ini terintegrasi, terkoneksi dengan Kejaksaan Negeri, Kejati, dan juga Kejaksaan Agung melalui Jam Intel. Jadi nanti Jam Intel bisa beliau menyampaikan, nanti saya akan memonitor langsung kepada pemerintah daerah, dalam ini adalah kepala desa, terhadap aplikasi Jaga Desa ini. Kami akan lihat seberapa jauh itu kepala desa melaksanakan tugas fungsinya. Iya, boleh berikan tepuk tangan. Figurnya ternyata hadir di tengah kita hari ini. Pak Maisal, boleh berdiri Pak, Pak Bupati.
Terima kasih Pak Bupati sudah hadir di acara Abraham Live in Banten. Pak, bagaimana Bapak bercerita kepada kami testimoni Bapak menjadi bagian dari program Jaga Desa yang dijalankan oleh Kejaksaan? Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah daerah, juga atas nama para kepala desa se-Kabupaten Tangerang yang sekarang hadir 274 di sini, mengucapkan terima kasih atas program atau konsep atau apapun namanya, yang terpenting bahwa Kejaksaan Agung melalui Jam Intel, Profesor Dr. Reda ini, kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan semua urusan tentang desa supaya transparan. Baik dari sisi tata kelola keuangan, yang kedua adalah terkait dengan memampatkan potensi desa, ada tanah desa dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana caranya dia bisa hadir dan diterima oleh masyarakat sebagai fasilitator untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan aplikasi Jaga Desa di desa-desa 246 desa. Dan ini sudah kita lakukan. Semuanya sedang berjalan sekarang saat ini. Jadi pemerintah desa akan terlihat langsung melalui aplikasi tersebut apa yang dia lakukan. Yang pertama adalah seberapa jauh kepala desa ini memanfaatkan potensi sumber keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui ADD. Yang kedua adalah seberapa jauh kepala desa ini memanfaatkan dana desa bagi hasil pajak retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah 10% kepada desa. Dan kesemuanya sekarang melalui aplikasi itu sudah dijalankan, bahwa penggunaan, pemanfaatan sekaligus peruntukan yang telah dimusyawarahkan oleh BPD itu sudah dijalankan. Dan hal ini memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk memperbaiki masa lalu. Tinggalkan. Sekarang perbaikilah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya adalah masyarakat desa. Aplikasi ini kami berharap supaya terus dilanjutkan, dan insya Allah beberapa inovasi-inovasi lainnya juga dari Kejaksaan Negeri, Kejati maupun Jam Intel, ini juga sudah kita laksanakan. Satu lagi boleh Pak? Silakan. Iya, karena kami juga harus mengucapkan terima kasih. Kepala Desa Sarakan ini sekarang sudah mulai ringan bebannya. Jadi ada kelompok tani yang sekarang sudah mendapatkan uang hasil bawang itu sekitar 12 juta itu per orang itu kemarin. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Jaksa yang telah turut serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maisal, Bupati Tangerang. Saya ke Bu Sherly dulu. Bu Sherly, apa yang ingin Ibu sampaikan? Karena pada prakteknya program ini sudah sampai di tanah Maluku Kiraha, Maluku Utara. Dan tentu di sana karakter penduduknya juga berbeda. Saya melihat bahwa bantuan-bantuan diberikan kepada nelayan-nelayan di sana Bu. Kemudian juga ada kerjasama lain yang memastikan bahwa anggaran tidak disalahgunakan. Ya. Kalau ini tidak dimonitoring, kalau ini tidak dijalankan secara komitmen penuh, tentu ini akan jadi omongan belaka Bu. Bagaimana Ibu memastikan bahwa ini akan berjalan? Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Kajati Banten, bahwa Pak Jaksa Agung berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa tidak ada kompromi. Dengan melaunching aplikasi Jaga Desa, Jaksa Garda Desa, dan saya juga melihat Pak Prof. Reda, Jam Intel turun di semua provinsi untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Dan saya juga sudah turun mengecek setelah Prof. Reda pulang, saya turun mengecek lagi di desa. Kata Pak Jam Intel sudah ada aplikasi Jaga Desa, apa benar? Ternyata semua juga sudah berjalan dengan baik. Jika komitmen dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, ke desa, kita jalankan dengan satu visi, satu komitmen, tidak ada kompromi, kita tebang oknum, maka saya rasa ini bisa berjalan dengan baik. Tentu bahwa dalam proses ini ada plus minus, kita jangan fokus kepada kekurangannya, kita fokus kepada solusi, dan masing-masing melihat aplikasi ini dari perspektif yang berbeda. Masing-masing memberikan pendapat mereka bagaimana mengimprove
Siskeudes SID dengan Jaga Desa menjadi satu aplikasi yang terintegrasi dengan tujuannya adalah memastikan bahwa APBD setiap rupiah dari APBDes dimanfaatkan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Jika kita bekerja sama, bergotong royong, maka ini akan berjalan dengan baik. Tentu harus ada improvement yang berkelanjutan. Oke. Terima kasih Bu Sherly. Pak Andra, yang ingin Anda sampaikan? Ya, bangun desa, bangun Indonesia. Semangatnya luar biasa. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau untuk kita teruskan program ini. Karena dari yang dilihat saat ini, yang setelah terlihat saat ini di satu kali musim panen kemarin, bahwa pemanfaatan potensi desa itu bisa lebih maksimal saat pengelolaan dana desa juga dibantu, ya, dibantu oleh teman-teman jaksa dalam pengertian diberikan pendampingan dalam rangka pemanfaatan maksimal dana desa yang ada, sehingga pertumbuhan desa akan menjadi satu bukti nantinya. Jadi saya pikir ini adalah program yang luar biasa, dan sebagai kepala daerah saya mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung. Ini sangat bermanfaat karena kami harus juga memastikan bahwa pembangunan desa bisa berjalan dengan dana-dana yang dibantu oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Luar biasa. Pak Siswanto, apa yang ingin Anda sampaikan? Tentu program ini juga harus diselaraskan dengan asa cita Pak Prabowo Gibran kan? Baik, terima kasih. Saya menyampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu Kepala Desa ya ini. Kami ada itu untuk Bapak Ibu sekalian. Manfaatkan kami untuk tempat konsultasi, tempat berdiskusi, kami baik di kantor maupun kami diundang ke tempat Bapak untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang menjadi yang timbul dalam pengelolaan terkait dana desa ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan atau pastikan bahwa adanya hukum itu, hukum adalah sarana untuk menyelesaikan permasalahan, bukan sarana untuk mencari permasalahan apalagi menciptakan permasalahan. Biasa. Luar biasa. Terakhir, Bu Adi Prayitno, kita berharap bahwa program ini betul-betul bisa berjalan, ya, untuk memastikan bahwa visi pembangunan Pak Prabowo juga bisa terselenggara sampai unsur masyarakat yang paling bawah. Ya, saya kira memang program-program populis kerakyatan, mulai dari MBG dan seterusnya itu harus dikawal. Salah satu instrumennya memang penegak hukum yang berintegritas. Yang kedua, harus ada yang disebut dengan paradigm shift. Perubahan paradigma bahwa kalau ada penegak hukum datang ke desa, itu terkesan ada sesuatu yang aneh, Pak. Cari-cari kesalahan, mengintimidasi dan seterusnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Siswanto ini adalah sesuatu yang baik. Bahwa kawan-kawan kejaksaan itu siap menjadi partner, menjadi sahabat all the time, 24 jam mau berdiskusi, segala apapun terkait dengan desa supaya penggunaan dana itu tidak disalahgunakan. Bagi saya ini harus disosialisasikan dengan baik. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya masyarakat kita ini kalau melihat penegak hukum, apapun judul penegak hukumnya, takut duluan, Mbak. Ini ada aparat ke desa, pasti ada syai'un-syai'unnya ini, ada sesuatunya ini. Itu yang kemudian harus diubah, bahwa kehadiran penegak hukum, jaga desa dalam konteks ini adalah untuk mempermudah supaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini menjadi kepala desa, itu tidak berurusan dengan kasus hukum. Karena persoalan hukum itu karena ada faktor niat, disengaja, ataupun karena ada faktor hal-hal yang tidak diketahui. Pentingnya mitigasi, pentingnya kolaborasi dengan penegak hukum, memastikan semua proses yang terjadi itu sesuai dengan prosedur yang ada. Yang terakhir, yang ingin saya katakan adalah, saya kebetulan ada data, kalau dulu mungkin kita berpikir salah satu persoalan terpenting di negara kita adalah kemiskinan. Tapi dalam sebulan 2 bulan ini sudah mulai muncul persoalan baru, adalah soal korupsi. Korupsi itu ditengarai terjadi di semua level, dari pusat hingga daerah. Apa dampak dari korupsi? Begitu banyak pejabat-pejabat publik yang kerjaannya flexing, Mbak. Jadi kalau saat ini kita melihat para pejabat publik suka pamer kanan, pamer kiri, pikiran orang korupsi. Pikiran orang itu pasti nggak benar. Pikiran orang ini duitnya tidak wajar. Inilah yang saya sebut sebagai suasana hati rakyat mesti dijaga. Pejabat publik, kata-kata, perilaku, termasuk juga kebijakan-kebijakannya, sebisa mungkin memang sekali lagi harus berguna untuk kepentingan bangsa dan rakyat secara umum. Di mana salah satu letak kuncinya adalah bermitra dan bersahabat dengan para penegak hukum. Jadi penegak hukum itu bukan sesuatu yang harus ditakuti.
Karena kalau mau jujur Pak, saya kebetulan orang Madura, lahir dan besar di Madura sebelum kuliah ke Jakarta. Kalau melihat aparat penegak hukum datang ke kampung, pasti ada masalah, bukan mau menyelesaikan masalah. Saya kira di situ, Be. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk para narasumber yang sudah berbincang bersama kita di sini. Dan entah kebetulan ataupun tidak, para narasumbernya juga berasal dari desa, betul ya Pak Siswanto ya? Anak desa juga ya Pak ya? Desa. Pak Andra anak desa. Be, boleh satu lagi enggak? Apa ya? Boleh ya? Nah sorry, mumpung masih ingat, saya kebetulan orang desa Pak, lahir dan besar di desa. Sebisa mungkin kalau menurut saya ya, soal desa ini bukan hanya soal bagaimana mengawal dana desa. Tapi persoalan inflasi di desa itu saya kira menjadi problem yang saya kira cukup serius. Saya ini kebetulan petani Pak, kalau lagi musim panen padi, itu setengah mati kita mau menjual kemana itu padi. Dijual di bawah harga. Kalau mau tanam padi, penyakitnya satu Pak, susah cari pupuk. Sekali dapat pupuk, mahalnya 4 kali 6 lipat Pak. Ini yang saya kira juga perlu disentuh. Dan bahkan kalau kita jujur, kalau bicara tentang desa, kan banyak masalah. Ada illegal logging, ada penambangan dan macam-macam yang aneh-aneh. Kalau ini dimantapkan dengan jaga desa, bukan hanya soal dana desa. Insya Allah negara kita ini baldatun toyibatun warabun wafur. Yang artinya? Gemah ripah loh jenawe. Tepuk tangan untuk. Setuju nggak Pak? Setuju. Setuju, orang Banten Be. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bung Adi Praitno. Terima kasih Sri Kandi Bumi Maluku Kiaraha, Ibu Gubernur Sherly Coanda, dan juga Pak Andra Soni Gubernur Banten, dan juga Pak Siswanto. Terima kasih. Sekali lagi pesannya tentu jelas bagi kita untuk menjaga rumah kita. Karena rumah kita adalah desa, saya sendiri juga adalah anak desa. Kami datang untuk kemudian ya ke kota begitu Pak ya, sama merantau lain sebagainya. Tapi lepas dari itu kita nggak mau rumah kita digerogoti korupsi, kita nggak mau rumah kita dihantui oleh korupsi. Karena pada prakteknya menjaga desa adalah menjaga rumah kita, dan menjaga desa adalah menjaga Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita mau catwalk sama-sama, boleh nggak? Boleh ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita akan catwalk sama-sama sekali lagi di panggung Abraham Live in Banten. Boleh ya? Luar biasa. Jadi ini apa ya Mona, selain mampu melaksanakan tugas di bidang intelijen, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, ternyata Jaksa Squad ini juga memiliki kreativitas yang luar biasa di bidang musik begitu ya? Ya saya kira memang tupoksinya ini pengacara negara ya, tapi ternyata juga multi talenta. Kalau seperti ini nanti periuk nasinya Mbak Putri terancam. Enggak ya, bercanda ya. Dan band-band tanah air nih bisa ada saingan baru begitu ya. Baik. Selanjutnya para hadirin dan pemirsa di rumah, bahwa peran desa serta perangkatnya merupakan ujung tombak pembangunan negeri ini, Desmono. Ya benar Irsal, desa merupakan pondasi pemerintah yang paling dekat dengan rakyat. Sehingga Bupati selaku kepala daerah ini adalah pembina dan juga penggerak agar pembangunan desa bisa berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Nah, kita akan memberikan apresiasi kepada desa dan juga kepada Bupati, tapi sebelum kita menginformasikan, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini untuk Anda. Apresiasi diberikan atas keberhasilan desa mewujudkan swasembada pangan, menggerakkan potensi masyarakat, mengoptimalkan lahan, serta memperkuat kemandirian pangan. Dari data yang diperoleh dan hasil riset yang dilakukan Nusantara Insight, apresiasi Desa Inspiratif Swasembada Pangan Mitra Adiaksa 2025 diberikan untuk Desa Saraka, Desa Lebak Asi, dan Desa Cikande. Apresiasi juga diberikan kepada Kabupaten Tangerang melalui kepemimpinan Bupati Tangerang, Muhammad Maisyal Rashid, sebagai Kabupaten Inspiratif Swasembada Pangan Mitra Adiaksa 2025. Capaian ini menunjukkan sinergi pemerintah daerah bersama kejaksaan melalui program Jaksa Garda Desa yang memastikan pembangunan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita undang dengan hormat untuk perwakilan dari setiap desa ke atas panggung. Yang pertama, Desa Sarakan. Tepuk tangan yang meriah. Silakan boleh naik ke atas panggung perwakilan dari Desa Sarakan Banten. Berikutnya kami panggil Desa Lebak Asih. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan yang terakhir, Desa Cikande.
Kepada perwakilan dari ketiga desa yang sudah disebutkan Irsal untuk mohon maju ke depan dan naik ke atas panggung untuk menerima apresiasi. Ya mari kita dukung ya kerja-kerja dari pemerintah daerah dan tentunya juga kejaksaan ya dalam mengelola keuangan desa agar benar-benar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Baik, sekalian diabadikan terlebih dahulu satu persatu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Gubernur dan juga perwakilan dari Desa Sarakan Lebak Asih dan Cikande. Baik, selanjutnya beralih ke apresiasi. Penerima apresiasi Kabupaten Inspiratif Swasembada Pangan Mitra Adiaksa 2025 kepada Bupati Tangerang, Banten untuk naik ke atas panggung menerima apresiasi Kabupaten Inspiratif Swasembada Pangan Mitra Adiaksa 2025. Terima kasih Pak Bupati telah berbagi success story, best practice yang sudah dilakukan di daerahnya. Dan untuk penyerahan apresiasi, kami akan... Baik, kami meminta kesediaannya kepada Bapak Don Bosco Selamun untuk naik ke atas panggung memberikan apresiasi kepada Bupati Tangerang, Banten. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bupati dan Pak Don Bosco Selamun. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan program Jaga Desa di tahun 2026 targetnya bisa lebih ambisius lagi ya. Bisa menjangkau lebih banyak desa lagi. Luar biasa. Dan menjadi contoh desa-desa lain di seluruh Indonesia. Selanjutnya kami kembali mengundang host kita, Abraham Silaban untuk memberikan sambutannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Irsal, terima kasih Mona. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu hadirin yang luar biasa di sini yang sudah bersabar dan menyaksikan acara ini. Dan sedikit acara ini terselenggara tentu saja atas apa yang sudah ditorehkan oleh insan Adiaksa. Utamanya Direktorat 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Boleh tepuk tangan dulu untuk Direktorat 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Kalau tadi Bu Sherly Chonda cerita bahwa Pak Jamintel sudah hadir di sana dan itu tidak mudah, saya mendampingi beliau dan tentu saja memang tidak mudah. Karena kami menggunakan kapal bersama-sama, kami menyisiri dari pulau ke pulau, dari Ternate, Tidore, dan Halmahera, dan sebagainya. Dan untungnya nggak muntah ya Pak ya. Oke, dan memang medan yang sulit. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka saya pikir layak bagi kita untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada insan Adiaksa Kejaksaan Agung Republik Indonesia, utamanya kepada Direktorat 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kami akan mengundang Pak Subeno selaku Direktur untuk naik ke atas panggung bersama dengan kita. Pak Subeno. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah hadir Pak Subeno. Sedikit Pak, karena rules adalah rules, aturan adalah aturan. Sebentar saya pegang hand mic-nya Pak. Sebelum Bapak menerima penghargaan, berkenan kiranya Bapak catwalk sekali Pak. Dari depan panggung ke sini Pak. Oke, siap ya, musik
untuk Pak Subeno, untuk catwalk sebelum menerima apresiasi dari Nusantara TV. Silakan Pak. Pak, lebih enak untuk menyisiri pulau di Maluku Utara atau catwalk di sini tadi Pak? Yang pasti semuanya tidak enak. Kalau di sini kita berdebar jantung kita. Iya. Gak sia-sia ya Pak ya? Tidak sia-sia, alhamdulillah. 4 kegiatan sampai 5 kegiatan mungkin Pak. Menyisiri pulau di sana sampai pada akhirnya harus masuk rumah sakit Bapak Ibu. Ini bener loh. Saya testimoni bahwa Bapak Subeno untuk bagaimana membangun kerjasama di Maluku Kiaraha, Bu Gubernur, sampai masuk rumah sakit Bu. Ini luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Subeno. Ya Pak, apa yang disampaikan Pak? Baik, pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, tentunya kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sangat mendalam atas apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada kami. Iya. Tentunya penghargaan kami ini kami sangat mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Profesor Dr. Redaman Taufani yang telah memberikan ide-ide, yang telah memberikan inisiasi kepada kami sehingga program Jaga Desa ini dapat terlaksana dan terselenggara dengan baik. Tentunya aplikasi ini merupakan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh aparat desa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi ini akan menjadikan motivasi besar bagi kami untuk dapat bekerja lebih baik lagi untuk memastikan setiap rupiah yang disalurkan kepada desa tepat sasaran. Membangun desa, membangun Indonesia tentunya. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Subeno, Direktur 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Dan tentu kehormatan yang akan menyampaikan langsung Pak apresiasi adalah Presiden Komisaris dari Nusantara TV, Pak Nurdin Tambolon. Berkenan kiranya Pak untuk naik ke atas panggung Pak, untuk menyampaikan penghargaan kepada Kejaksaan Agung Bidang Intelijen. Ya, luar biasa ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Direktorat 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Terima kasih Pak Subeno, terima kasih sekali lagi. Dan Pak Preskom berkenan masih ada di sini karena kita masih punya kejutan ini Pak. Kejutan yang akan kita sampaikan kepada figur yang tadi disebutkan. Nah, apakah kejutannya sudah bisa kita tunjukkan? Nah, kejutan ini adalah kejutan yang istimewa sebetulnya Pak. Karena kejutan ini berupa lukisan yang kita siapkan kepada sosok yang saya pikir sosok sentral yang tentu saja menjadi figur lahirnya program Jaga Desa. Bukan hanya melahirkan program ini tentu saja, tapi dalam prosesnya memastikan bahwa program ini terlembaga ke aparat desa. Tadi namanya sudah disebut, ada yang tahu siapa ya beliau? Ada yang tahu? Ya. Kita sudah siapkan kejutannya, maka dari itu langsung saja kita akan bawa ini lukisan yang ya saya harap ini menjadi kado istimewa Pak. Nah, di sini nih. Berkenan kiranya Prof. Redaman Taufani, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk bersama dengan kita di atas panggung. Ya. Ini adalah persembahan dari Nusantara TV. Berkenan kiranya Pak Preskom yang akan membukakannya. Ya Pak, sebentar Pak, dari sini Pak. Dari atas Pak. Kita mau hitung sama-sama ya. Yuk. 3, 2, 1. Ya, ini
Cendrawata Pak, sedikit Pak. Berkenan menyaksikan sedikit lukisan ini Pak. Jadi ada percakapan imajiner di sini antara Pak Jamintel yang bertanya kepada kepala desa, kas desa aman kan? Terus Pak Kepala Desa jawab, aman Pak, panen bawang sukses, kas desa beres. Dan nama desanya dong, coba dilihat nama desanya Pak Jamintel. Desa Jangan Lupa Bahagia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Freda dan juga Pak Preskom dan juga Pak Subno. Sekali lagi, barangkali ada yang ingin disampaikan Pak? Sedikit Pak. Terima kasih Pak Nurdin, Pak Abe, Pak Beno, dan semua nih kolega-kolega, Pak Gubernur Maluku Utara yang sempat kita datangi kan, kita repotin. Waduh, kita repotin sampai kita minta nyelam. Karena sering lihat IG-nya itu kan, wah ini kita mesti ikut-ikut nih. Ya kan? Terima kasih juga Pak Gubernur Banten yang telah menyediakan provinsinya untuk dijadikan percontohan pertama. Sehingga yang kepala desanya aman sampai 2025 tidak terjerat tipikor ya Banten, karena memang yang pertama kan jadinya. Dari bulan Februari udah kita jagain, kita udah sosialisasikan aplikasi ini supaya bisa dimanfaatkan oleh para kades. Dan outputnya adalah alhamdulillah dari 459 kepala desa yang terjerat di seluruh Indonesia, ya, terjerat tipikor, itu hanya Provinsi Banten yang zero, ya kan, nihil. Itu. Jadi ini harapannya ke depan dari 459 itu tahun depan ya nggak ada, ya kan, menurun harapannya. Dan target-target yang ya harapannya minimal provinsi-provinsi yang kita datangi, termasuk Maluku Utara. Sekali lagi alhamdulillah ya, terima kasih atas lukisannya Pak Nurdin. Semoga ini menjadi motivasi tambahan bagi saya dan teman-teman untuk bisa bekerja lebih giat lagi terhadap desa. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin saya nambahkan Pak Preskom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah ya dari Provinsi Banten di BSD ini atas kesediaan dan juga kepada seluruh hadirin secara khusus daripada kepala-kepala desa, bupati dan gubernur, dan secara khusus lagi dari kejaksaan ya, yang menginisiasi daripada program ini, yang telah memberikan kepercayaan kepada Nusantara TV untuk ikut berpartisipasi di dalam memajukan desa, memberikan informasi, komunikasikan kepada masyarakat, sebaliknya juga dari masyarakat kepada pemerintah. Ini adalah tugas mulia buat kita semua. Dan saya sangat apresiasi. Pertama, peninjauan pertama kemarin itu adalah ke Maluku Utara ya, dengan Gubernur Selvi Juanda. Dan ini adalah merupakan satu contoh kepada provinsi-provinsi yang lain nantinya untuk bisa dikunjungi oleh Nusantara TV bersama-sama dengan dari kejaksaan yang telah menginisiasi ini. Dan juga secara khusus kepada kejaksaan dalam hal ini yang dipimpin oleh Jamintel yang telah memberikan manfaat yang sangat banyak kepada desa. Dengan adanya kepala desa di sini dan juga dengan adanya satu talk show seperti ini akan mempermudah transfer of know-how, how to manage daripada desa, masalah keuangan tadi banyak seperti yang dikatakan oleh Ibu Shirley tadi, tata kelola keuangan di desa itu belumlah sempurna.
Berarti ini satu bagaimana mendapatkan masalah kita. Jadi masalah ini harus kita selesaikan secara bangsa yang besar, bahwa membangun desa adalah membangun Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan ini menjadi salah satu aspek yang ditiru atau dipedomani oleh bagian-bagian lain. Karena masih ada bagian-bagian lain, misalnya pendampingan kemampuan teknis, pengelolaan produk, barang dan jasa yang dikelola di desa itu. Karena desa yang baik adalah desa yang mempunyai sumber daya alam. Pasti seluruh sumber daya alam yang ada di desa kita itu banyak. Sumber daya itulah yang dikelola menjadi barang jadi dan jasa yang berguna untuk masyarakat, yang berguna untuk bisa diekspor ke luar negeri untuk meningkatkan devisa kita. Sehingga desa kaya, otomatis bangsa Indonesia kaya. Jadi ini adalah satu yang sudah dilihat daripada pihak kejaksaan. Mereka sudah datang menyambut daripada kekurangan itu. Bagaimana infrastrukturnya, bagaimana sumber daya, mana energinya. Dan juga di Nusantara TV telah dibahas Energy Forum di desa dan mendapatkan masukan yang telah kami masukkan kepada Kementerian Desa dan juga kami sisihkan sampai dengan ke Bapak Presiden. Ini adalah sangat berguna untuk peningkatan daripada tata kelola di desa mengenai energinya. Karena tanpa energi dia, karena jauh dari kota, harus memanfaatkan sumber daya yang ada di sana. Tenaga air, tenaga angin, biomas, dan lain sebagainya. Dan inilah tujuan kita bersama, sinergi kita bersama, dengan institusi-institusi yang lainnya. Nusantara TV akan sangat mendukung program ini. Dan jangan sampai berhenti hanya di Banten ini. Kita harapkan nanti ada di Maluku, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, bahkan di luar Indonesia. Di luar Pulau Jawa, sorry. Jadi di luar Pulau Jawa itu juga desa-desanya. Kita mempunyai desa sebanyak 85.000 seluruh Indonesia, sekitar itu. Jadi ini baru yang pertama. Dan menurut saya tidak perlu kita ke seluruh desa, mengundang seperti ini kepala-kepala desa di satu tempat, tiap kabupaten atau tiap provinsi, menurut saya adalah merupakan suatu yang sangat bagus untuk peningkatan kemampuan, capacity building daripada kepala desa, dalam mengelola proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah maupun nanti bekerja sama dengan korporasi-korporasi swasta. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak Jamintel dan sukses buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Preskom. Dan yang menarik sedikit ya Prof ya, ini lukisan bukan sembarang lukisan. Karena pelukisnya ini sudah pernah mengirim hasil lukisannya ke White House, Ki Fatur Gamblang. Dan beliau adalah pelukis yang hari ini lukisannya ada di terowongan silaturahmi saat kemudian Paus berkunjung, almarhum Paus berkunjung ke Masjid Istiqlal. Jadi persembahan ini kami berikan kepada Prof Reda sebagai tokoh, saya pikir yang patut kita apresiasi dan sebagai cindramata tanda dari kami Nusantara TV. Terima kasih Prof, kami kembalikan kepada rekan-rekan. Ada Irsal dan juga Mona, silakan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Berkenan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Direktorat 2 Jamintel. Semoga dengan apresiasi ini dapat terus berkolaborasi hingga menciptakan hal-hal baru untuk kemajuan negeri kita tercinta Indonesia. Semoga juga dengan adanya ini kita semakin semangat untuk terus berbuat hal-hal baik karena mulai dari yang kecil kita bisa membuat hal itu menjadi besar, Desmona. Ya tentunya kolaborasi
juga dengan tidak hanya saja dengan sesama instansi pemerintah ya, tapi juga dengan media seperti dalam hal ini Nusantara TV. Dan kalau misalnya kita melihat apa yang disampaikan, mendengar yang disampaikan oleh Prof. Reda dan juga Pak Preskom Nurdin ya, kalau dengan tata kelola sumber daya dan juga anggaran desa yang profesional, yang transparan, yang akuntabel, maka niscaya desa menjadi satu pusat peradaban yang baru di Indonesia sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Luar biasa, betul sekali Mona. Sama seperti yang saya janjikan di awal bahwa akan ada persembahan menarik kembali dari Putri Ayu dengan lagu spesial Bengawan Solo untuk Anda semua. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Putri Ayu. Keren banget ya Irsal ya. Saya sudah curiga kalau tadi squad band ini ternyata darah musisinya, darah seninya ngalirnya dari Prof. Reda. Iya. Ini udah fix nih. Tadi udah di nggak awal bisa disangkal lagi. Tadi di awal kan timnya ya. Nah ini kepalanya ya, ini pembinanya. Tidak ada yang menyangka ya Prof. Reda bisa membawakan lagu Bengawan Solo dengan sangat apik. Memang kalau bicara soal kejaksaan, ini prinsip kolaborasi sinergitasnya tinggi sekali ya Pak ya. Tidak hanya saja kejaksaan dengan pemerintah daerah dalam hal ini program Jaga Desa, tapi juga kolaborasi dengan penyanyi muda bertalenta Indonesia Putri Ayu. Mungkin nanti ada sesuatu terobosan dari kejaksaan Prof. Misalkan kejaksaan mencari bakat begitu ya. Salah satu jurinya adalah Prof. Reda, setuju Prof? Tapi di sini kita bisa melihat ya, kalau misalnya secara umum citra kejaksaan itu kan mohon maaf ya Prof, galak, tegas ya, lugas. bukan galak, tegas, kalau galak berwibawa. Ya tergantung situasi lah kalau galak. Ya, tapi di sini kita bisa merasakan ada semacam kehangatan dan ini juga menunjukkan kalau kejaksaan ini hadir sebagai sahabat ya untuk membangun desa agar lebih maju lagi. Baik, ini kurang lebih kita 2 jam menemani para hadirin, tamu undangan dan pemirsa di rumah. Rasanya kurang kalau harus berakhir begitu ya. Apa kemudian yang Mona bisa sampaikan terkait event kita hari ini? Saya yakin melalui event kali ini tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber dan juga Pak Nurdin dan juga Prof. Reda ya. Kolaborasi itu sangat penting. Untuk itu mari kita sama-sama perkuat kolaborasi ya. Kita bangun budaya jujur dan juga integritas. Dan sama-sama kita dukung program kejaksaan ini dalam memperluas edukasi hukum agar pembangunan desa ini bisa berjalan lebih baik lagi. Sebagai motor penggerak ya, agar bagaimana kegiatan pembangunan secara nasional bisa terus maju. Baik, akhir kata hadirin saya Muhammad Irsal. Saya Desmana Chandra. Pamit undur diri dan inilah penampilan terakhir dari kami, Jaksa Squad. Aku Jaksa Indonesia. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.